Motivasi seorang bekerja bukan hanya soal uang, tapi apakah dirinya mendapatkan penghargaan yang layak atau tidak. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kenapa penting untuk mengungkapkan terima kasih dan menghargai hasil kerja orang lain di dunia kerja. Apakah kamu pernah bekerja dalam sebuah organisasi dan seorang atasan yang sepertinya tidak menghargai kontribusi yang sudah kamu berikan? Tidak peduli seberapa keras kamu bekerja atau seberapa inovatif ide yang kamu berikan, atasan kamu seakan menutup mata atas hasil jerih payahmu. Faktanya, ungkapan terima kasih atau pengakuan atas hasil kerja keras orang lain memang tidak mudah. Ungkapan ini mengakui kalau hal baik yang terjadi seperti kesuksesan yang kamu alami biasanya bukan hanya karena usahamu seorang, tapi ada orang lain yang membantu. Cara pikir ini jadi bertolak belakang dengan dinamika dunia kerja, di mana kamu harus terlihat sebagai karyawan yang paling hebat agar bisa dilirik untuk kenaikan jabatan atau bonus yang lebih besar. Tapi perlu diingat, ungkapan terima kasih dan penghargaan adalah kebutuhan dasar manusia. Karena kita menghabiskan sebagian besar waktu kita di kantor, memberi dan menerima ucapan terima kasih di tempat kerja menjadi sangat penting. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu terbiasa bilang terima kasih? Bagaimana ketika bawahanmu bekerja dengan baik? Apakah kamu pernah bilang terima kasih atau mengakui hasil kerjanya? Jika iya, maka bagus, kamu berada dalam lingkungan kerja yang positif. Tapi jika tidak, maka hal ini bisa jadi catatan untuk perbaikan. Mungkin alasan seorang jarang mengakui kontribusi orang lain adalah karena mereka merasa kalau pengakuan ini justru menunjukkan kalau dirinya tidak kompeten. Mungkin ada juga yang menganggap, toh ini kan sudah menjadi bagian dari kerjaan, maka tidak perlu diapresiasi. Sudah selayaknya bekerja dengan baik. Padahal sebuah studi menunjukkan 93% karyawan akan berusaha yang terbaik saat bekerja ketika berada dalam lingkungan kerja di mana mereka merasa diakui dan dihargai. Ketika usahanya diakui, karyawan jadi punya semangat ketika datang bekerja dan tidak merasa seperti bagian dalam sebuah mesin. Menariknya lagi, ungkapan terima kasih dan penghargaan punya efek yang menular. Karyawan jadi lebih percaya satu sama lain dan lebih mungkin untuk membantu satu sama lain. Dalam bentuk yang paling sederhana, ungkapan terima kasih dan penghargaan tidak butuh apa-apa, selain kata-kata yang tulus dan sedikit waktu. Tentu saja, hal ini mudah diucapkan, tapi kadang sulit dilakukan. Di dunia kerja, mungkin kamu pernah menemui situasi yang dinamakan justing. Ada orang yang meminta bantuan, tapi di sisi lain orang itu juga mengecilkan bantuan yang kamu berikan. Contohnya gini, sekarang jam 3 sore sebelum libur panjang. Kamu rencana ingin pulang tepat waktu agar bisa makan malam dengan keluarga. Lalu atasan kamu datang dan bilang, "Halo, kamu tahu kan kalau kita sedang persiapan buat proyek minggu depan? Tolong bantu review dokumen ini dan buat presentasi ya. Tugasnya mudah, nggak banyak kok, cuma 30 halaman aja. Kamu kan kerjanya cepat, jadi sebelum jam 5 harusnya udah selesai. Saya tahu kamu kan harus pergi makan malam dengan keluarga hari ini." Apakah familiar? Atasan kamu berusaha terlihat perhatian karena tahu kalau kamu harus pulang tepat waktu. Tapi di sisi lain, kalau tugas yang dianggap hanya selesai 2 jam, ternyata membuat kamu bekerja hingga jam 7 malam. Karena pekerjaan kamu di sore itu bukan hanya itu. Ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Di sisi lain, atasan kamu mengakui kalau kamu kerjanya cepat. Mungkin bagi atasan kamu ini pujian, tapi tidak bagi kamu di posisi tersebut. Ditambah lagi, dengan bilang kalau ini tugas mudah dan gak banyak, hal ini mengecilkan nilai kontribusi yang kamu berikan setelah kamu menyelesaikan tugas tersebut. Atasan kamu menyederhanakan kontribusi yang kamu curahkan dengan menganggap tugas yang diberikan itu mudah. Mungkin hal ini terlihat sepele, tapi dalam hal komunikasi, hal yang tak kentara ini justru penting.
Ini perbedaan besar antara intensi yang baik atau tidak. Nah, kenapa jousting itu sering ditemui di tempat kerja? Ada 3 alasan. Pertama, keinginan yang tulus untuk meringankan. Beberapa orang merasa jika mereka berusaha mengecilkan lingkup pekerjaan yang dilakukan, maka hal ini bisa membantu orang lain untuk menghindari stres. Tapi bagi banyak orang, efek yang terjadi justru sebaliknya. Ketika kamu menghabiskan 2 jam untuk sebuah pekerjaan yang memang butuh waktu 2 jam, maka pekerjaan ini terasa kamu bisa kerjakan dan kamu punya kendali. Tapi ketika kamu diminta mengerjakan sebuah tugas yang butuh waktu 5 jam, namun dianggap bisa selesai dalam waktu 2 jam, maka kecil kemungkinan kamu merasa itu bisa dikerjakan sesuai rencana, apalagi jika yang minta adalah atasan kamu. Tentunya ini semakin sulit untuk menolak, kan? Kedua, berusaha melindungi diri dari perasaan yang tidak menyenangkan. Sebagai atasan, mungkin ada rasa nggak enak ketika kamu memberikan tugas dadakan dan harus selesai di saat itu juga. Di sisi lain, kamu mungkin takut dilihat sebagai atasan yang buruk. Jadi, kamu mengkompensasinya dengan mengecilkan usaha yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ketiga, tidak peduli. Kadang kita menyepelekan sebuah tugas. Ya karena kita tidak tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas tersebut. Misalnya, ketika kita sedang mereview sebuah website lalu kita minta logonya diperbesar, tulisannya diganti tempatnya, dan sebagainya, mungkin revisinya terlihat minor, tapi ternyata tidak semudah itu untuk dikerjakan. Sebenarnya banyak cara untuk mengakui hasil kerja seseorang. Bisa sesederhana bilang terima kasih, merayakan kemenangan kecil, atau mengakui kontribusi seseorang di dalam sebuah proyek. Nah, bagaimana cara untuk menghindari jousting? Pertama, perjelas atas apa yang kamu minta. Jika kamu ingin meminta tolong seseorang, utarakan dengan jelas apa yang kamu butuhkan. Hindari berusaha untuk mengecilkan sebuah tugas, katakan apa adanya. Kedua, usahakan permintaan yang kamu minta bisa memberikan seseorang autonomi, mastery, and purpose. Contohnya begini, sebisa mungkin buat permintaan kamu menjadi sebuah pilihan bagi orang lain. Pilihan itu bisa punya banyak arti. Bisa artinya pilihan apakah mereka boleh mengerjakan itu atau tidak, atau pilihan soal bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya, sebisa mungkin permintaan yang kamu berikan sesuai dengan kekuatan orang tersebut. Utarakan kalau keahlian unik mereka punya kontribusi besar atas kesuksesan tugas tersebut. Terakhir, coba hubungkan permintaan kamu dengan tujuan yang lebih besar. Jadi, orang yang kamu mintain tolong memahami kalau kamu punya kontribusi yang signifikan. Ketiga, cek mindset-mu. Banyak atasan kadang merasa kalau karyawan tidak butuh pengakuan. Toh mereka kan sudah digaji. Itu memang sudah jadi tugas mereka untuk bekerja. Di satu sisi mungkin terlihat benar. Tapi di sisi lain, pola pikir ini bisa merusak motivasi tim dan komitmen organisasi. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.